saya Karmelita Sigalingging dari kelas AM 3A Malam dengan NIM 41121111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 dengan judul materi PPN dan PPNBM. Langsung kita nomor 1, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai, jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Nilai tambah didefinisikan sebagai nilai yang ditambahkan oleh seorang produsen, baik industri manufaktur, distributor, agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih balap kuda, atau pemilik sirkus, ke bahan mentah atau pembeliannya selain tenaga kerja. Sebelum menjual produk atau jasanya, nilai tambah juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi aditif atau upah dan keuntungan, atau dari sisi subtraktif atau output dikurangi input. Mekanisme persamaan dalam menentukan nilai tambah adalah value add sama dengan wages ditambah profit sama dengan output dikurang input. Seperti contoh, PT Muri Niaga membeli barang dengan harga 10.000 PPN dengan Rp110 dan menjualnya dengan harga 20.000 dengan PPN 2.200. Perhitungan nilai tambah sama dengan output dikurang input. Jadi 20.000 dikurang 10.000 dengan hasil Rp10.000. Langsung kita lanjut nomor 2. Jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya. Jawabannya, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai atau PPN untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Mekanisme pemungutan PPNBM yaitu 1. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP mirip seperti PPN, yang mana PKP produsen yang menyerahkan BKP tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada pihak pembeli dan melaporkan pungutan pajak atas transaksi tersebut di dalam SPT masa pajak. Waktu pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan BKP tergolong mewah ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Mekanisme yang kedua ialah pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut. Dalam mekanisme pemungutan ini, terdapat 3 pihak dikategorikan sebagai pemungut PPNBM, yaitu bendaharawan, pemerintah, dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lalu pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Dan yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Proses pengenaan tarif dan perhitungan PPNBM. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Lalu ada tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Dan ada tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan yang terakhir, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Berikut adalah contoh perhitungannya, yaitu PT ABC yang merupakan PKP akan membuat tempat fitness atau gym di salah satu area di Jakarta Barat. Karena itu, PT ABC berencana membeli peralatan olahraga impor dari luar negeri dengan total invoice sebesar 2,5 miliar. Berapa PPNBM dan PPN yang harus dibayar atas transaksi ini? Dengan menggunakan rumus PPNBM sama dengan harga barang dikali tarif PPNBM. Ialah 2.500.000.000 dikali 20%.
sama dengan 500 juta. Tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Tarif PPN-nya menggunakan 11% dikali 2.500.000.000 dikurang 500 juta. 11% dikali 2 miliar. Dan PP dan hasilnya 220 juta. Jadi total harga dari dan pajak yang harus PT ABC bayar atas transaksi ini adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN dengan 2.500.000.000 ditambah 500 juta ditambah 220 juta. Hasilnya 3.200.000.000 juta. Lalu, barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu barang yang bukan barang kebutuhan pokok, dan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Apa saja barang yang dikenakan PPNBM? Yaitu kendaraan bermotor, kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, atau kepentingan negara. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Dan kita lanjut ke soal nomor 3, jelaskan apa saja objek PPN. Objek PPN yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP atau pemanfaatan JKP atau BKP tak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, ekspor BKP atau JKP. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Dan yang kelima, objeknya ialah penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Lalu, ada barang kena pajak BKP. Ialah barang kena pajak merupakan barang berwujud yang bersifat untuk hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Dan selanjutnya pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat negatif list. Dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Barang yang tidak dikenakan PPN atau non BKP yang pertama, barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya, minyak mentah atau crude oil, gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat ya. Lalu ada panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, dan sebagainya. Lalu ada biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Lalu ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pertama beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel
Rumah makan, warung, dan sejenisnya tidak termasuk diserahkan oleh usaha, jasa boga, atau catering. Lalu uang, emas batangan, dan surat berharga. Lalu ada jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PM. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN yang bersifat negatifis dalam artian bahwa pada prinsip seluruh jasa merupakan JKP kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Lalu ada jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, dan hiburan, penyiaran tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyedia tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang, jasa boga atau PT. Jelaskan, lalu kita masuk ke soal nomor 4. Jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Di PPPPN atau dasar pengenaan pajak PPN yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama, untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual. Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor. Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor. Untuk kasus penyerahan BKP atau JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP atau JKP tertentu. Lalu soal selanjutnya ada jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. 4 karakteristik umum dari PPNBM, yaitu pertama, pengenaan PPNBM hanya terjadi satu kali saja pada waktu penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrik atau penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha kepada produsennya yang menghasilkan barang kena jasa yang termasuk dalam kategori barang mewah. Yang kedua, PPNBM tidak akan memberlakukan pengkreditan atas PPN-nya. Namun, jika eksportir melakukan pengeksporan barang kena pajak yang termasuk kategori mewah, maka PPNBM yang sudah dibayarkan saat perolehan dapat diajukan kembali sebagai restitusi. Yang ketiga, tidak ada pajak masukan dalam PPNBM. Dan yang keempat, jika sudah melakukan penyerahan kepada maka penyerahan selanjutnya tidak akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah kembali. Lalu latar belakang pemungutan PPNBM adalah yang pertama untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Soal selanjutnya ada jelaskan perbedaan dari yang pertama terutang PPN dan tidak terutang PPN. Yaitu tidak terutang PPN artinya PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Berbeda dengan PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut, di mana PKP wajib membuat faktur pajak. Berbeda dengan Akan tetapi, meskipun PKP tidak perlu membuat faktur pajak terhadap transaksi tersebut, PKP tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT masa PPN-nya, yaitu langsung di bagian induk SPT masa PPN 1111. Lalu, perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Ini ada fasilitas PPN yang tidak dipungut, ialah
PM dapat dikreditkan, dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, dikenakan PPN dengan tarif 0%, kode faktur pajak 07. Sedangkan yang dibebaskan, PM tidak dapat dikreditkan, tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, tidak dikenakan PPN, atau tidak ada tarif. Dan kode faktur pajaknya ialah 08. Lalu selanjutnya soal nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan PTZ dan KIK. PTZ atau Free Trade Zone diatur dalam pasal 11 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PTS sendiri adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk PPN atau PPNB. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone atau FTZ meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus KEK diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi maritim, dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Kawasan ekonomi khusus terjadi beberapa zona yang meliputi. Pertama, zona pengolahan. Ialah area yang diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya peruntukan untuk ekspor. Yang kedua, ada zona logistik yang merupakan area yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, perindustrian, perbaikan, dan perkondisian permesinan dari dalam negeri dan luar negeri. Dan yang ketiga ada zona industri yang merupakan area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan tahu barang jadi, dan agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, yang termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya diperuntukkan bagi ekspor dan impor. Zona pengembangan teknologi, zona pembang adalah merupakan area yang diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, dan jasa pada bidang teknologi informasi. Dan yang kelima ada zona pariwisata yang merupakan area yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran serta kegiatan pariwisata lainnya yang terkait. Dan yang keenam ada zona energi. Zona energi ialah area yang diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi serta pengolahan energi primer. Dan yang terakhir ada zona ekonomi lain. Antara lain dapat berupa zona industri kreatif dan zona olahraga. Salah satu kriteria lokasi usulan KEK ialah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, mempunyai batas yang jelas. Lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% dari yang sudah direncanakan. Selanjutnya, jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU HPP. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau negatif list, dan memindahkan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tarif PPN umum dinaikkan dari saat ini 10% menjadi 11% pada April 2022 dan 20% pada paling lambat 1 Januari 2025. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final
untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Sekian dari saya. Sekian penjelasan saya tentang materi PPN dan PPNBM. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri.